Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Kasela dari DM3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisa SWOT dari PT Bank Sentral Asia. Saya mulai dari pertama profil Bank BCA. Bank BCA di sini merupakan bank swasta terbesar di Indonesia yang didirikan pada 21 Februari 1957. Sebelumnya Bank BCA merupakan bagian dari Salim Group, namun sekarang adalah milik salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia, yaitu PT Djarum. Pada tahun 1990, Bank BCA mengeluarkan mesin ATM pertama, yang mana di sini adalah bank yang pertama yang mengeluarkan ATM di antara bank-bank lain yang ada di Indonesia. Kemudian untuk visinya, Bank BCA di sini adalah sebagai bank pilihan andalan masyarakat yang berperan sebagai pilar penting perekonomian Indonesia. Lalu untuk misinya yang pertama adalah untuk membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian, pembayaran, dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah. Meningkatkan nilai franchise dan nilai stakeholder BCA. Kemudian saya masuk ke analisis SWOT yang pertama, yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan Bank BCA yang pertama adalah visi misi Bank BCA, kemudian tata aturan budaya kerja Bank BCA, meningkatkan dan menarik para stakeholder Bank BCA, lalu teamwork pada lingkungan Bank BCA, memiliki teknologi yang paling mutakhir dalam dunia perbankan. Lalu Bank BCA telah menerapkan praktik GCG dan CSR. Bank BCA juga memiliki produk dan jasa yang disediakan untuk nasabah. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahannya diantaranya itu yang pertama, kapabilitas pegawai, kemudian pemberian produk dan jasa masih lemah, biaya administrasi yang mahal, biaya bulanan tinggi, kemudian transfer dari bank BCA ke bank lain lebih rendah daripada sesama BCA. Lalu membutuhkan penyesuaian dan pelatihan bagi karyawan baru. Terakhir, bunga tinggi yang diberikan bank BCA. Yang ketiga adalah opportunities atau peluang. Opportunities atau peluang yang pertama adalah mapping area BCA, kemudian memiliki brand image pada nasabah, penggunaan belanja menggunakan e-money, mempermudah pengambilan karyawan, lalu keamanan dan pengawasan keuangan nasabah lebih terjamin, tersebarnya kantor dan cabang BCA di berbagai daerah terpencil. Semakin banyak pelaku bisnis retail yang membutuhkan pinjaman, maka dari itu Bank BCA menyediakan layanan pinjaman untuk nasabah. Selanjutnya adalah threats atau ancaman. Ancamannya yang pertama adalah penyelewengan kredit oleh debitur. Lalu pesaing memiliki teknologi yang lebih modern. Lalu kemudian BCA memiliki tax amnesty. Juga ada persaingan pada bank BUMN lainnya yang bergerak di bidang yang sama. Banyaknya pilihan produk perbankan yang lain, yang tentu saja beragam varian produknya. Lalu kekuatan nasabah memilih bank cukup tinggi, karena seperti kita ketahui, kita tidak bisa kontrol semua nasabah ingin memilih bank mana untuk penggunaannya. Kemudian banyaknya produk sejenis yang menawarkan keunggulan. Lalu kita masuk ke analisis staple Bank BCA. Analisis sosial yang pertama adalah Bank BCA sebagai perbankan digital tidak melakukan PHK pada karyawannya. Seperti kita ketahui, belakangan ini banyak karyawan yang di-PHK karena sedang masa pandemik. Cuma untuk BCA, dia tetap tidak mem-PHK karyawannya. Sekalipun peran karyawan telah diganti oleh mesin-mesin yang canggih. Kemudian
BCA selalu men-challenge karyawannya dengan melakukan event atau perlombaan yang melibatkan langsung karyawan, sehingga karyawan dapat mengembangkan skill dan kemampuan lain di luar dunia perbankan. Yang ketiga, karyawan BCA terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan program BPJS Ketenagakerjaan sebagai bukti perusahaan peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawannya. Lalu yang keempat, persentase wanita yang menduduki posisi direktur yaitu sekitar 16,7%. Sedangkan kepala cabang wanita dari total adalah 56,7%. Kemudian Bank BCA juga menaungi 20 sekolah binaan, 727 orang guru, dan 9.938 siswa di Indonesia. Bank BCA juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas lokal untuk menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja di 12 desa wisata di seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk teknologi yang ada di BCA. Pertama, BCA di sini terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang beralih berbagai yang menarik. BCA terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meraih berbagai peluang usaha, namun tetap menjaga kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya. BCA memberikan prioritas pada kenyamanan nasabah dan dengan pelayanan yang mudah, aman, andal di setiap saat. Serangkaian inovasi produk dan layanan perbankan senantiasa dikembangkan dengan mengoptimalkan kemajuan terkini dengan tetap memperhatikan customer experience. Contohnya saat ini, mesin ganti kartu atau CS digital telah banyak ditempatkan beberapa ATM kantor cabang BCA, sehingga nasabah dapat mengganti kartunya dengan cepat tanpa antri dan bisa dilakukan setiap hari. Lalu BCA juga terus memperkuat kolaborasinya dengan perusahaan vintage dan e-commerce melalui teknologi Application Programming Interface atau API, yang memungkinkan terjadinya seamless integration antara platform bank dengan platform vintage dan e-commerce. Kemudian untuk ekonominya, pertama pada tahun 2020 jumlah pajak yang dibayarkan oleh BCA adalah sebesar 6,4 triliun rupiah. Lalu untuk yang kedua, total pembiayaan kategori kegiatan usaha berkelanjutan atau KKUB di tahun 2020 mencapai 127 triliun rupiah. BCA juga mengeluarkan dana CSR sebesar 116,8 miliar dengan biaya penanganan COVID sebesar 47,6 miliar. Margin bunga bersih yang didapatkan Bank BCA pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 5,7% dari tahun sebelumnya 6,2%. Namun seperti yang kita ketahui dari penjelasan di atas, Bank BCA tetap turut serta dalam menangani biaya dari COVID tersebut tadi yang pertama. Lalu untuk lingkungan sendiri, BCA memiliki panel surya yang terpasang di 2 gedung menghasilkan energi listrik 16.654 kWh di tahun 2020. BCA juga memiliki 66 gedung kantor cabang yang mendukung Green Office. Yang ketiga, transaksi di Bank BCA yang banyak menggunakan mesin telah mengurangi pemakaian kertas sebesar 22,5% atau sekitar 8,1 ton dengan potensi redukasi emisi 37,2 ton CO2 ekuivalen. Lalu untuk politiknya, BCA tidak pernah melakukan pemberian dana atau kontribusi politik atau donasi sukarela yang mengarahkan pada tindak korupsi atau penyuapan selama tahun 2020. Ketentuan mengenai pemberian dana atau sumbangan terkait aktivitas politik atau sosial telah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, bagian Kode Etik Perusahaan sebagai berikut. 1. Setiap partisipasi insan BCA dalam aktivitas sosial dan atau politik adalah atas nama pribadi dan tidak dapat mewakili BCA.
Setiap pernyataan, sikap, dan tindakan yang dapat mencerminkan posisi BCA harus melalui persetujuan direksi. Yang kedua, pengeluaran dalam bentuk sumbangan atas nama BCA untuk aktivitas sosial dan atau politik harus melalui persetujuan direksi. Kemudian selanjutnya melalui kebijakan tata kelola perusahaan, BCA memberikan kebebasan untuk para pekerja mengambil bagian dalam kegiatan politik maupun sosial. BCA juga dengan tegas menyatakan bahwa setiap bentuk partisipasi atau kontribusi politik atau sosial merupakan inisiatif pribadi dan tidak mewakili BCA. Untuk legalitasnya, yang pertama, mengacu pada penjelasan POJK nomor 2/POJK.03/2015 tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas atau liquidity coverage ratio. Bagi bank umum, pasal 9 ayat 3 huruf A, contoh aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas adalah giro wajib minimum sekunder atau sekarang penyangga likuiditas makroprudensial. Yang kedua, aset tidak terikat merupakan aset yang memenuhi kualifikasi sebagai high quality liquid asset atau HQLA. Sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas atau liquidity coverage ratio bagi bank umum. Lalu yang terakhir adalah faktor etika. Kode etik dari Bank BCA memenuhi satu diantaranya, satu mematuhi dan menaati undang-undang dan peraturan yang berlaku. Dua, selalu menjaga nama baik dan melindungi kekayaan perusahaan. Yang ketiga, menjaga rahasia bank terkait, data nasabah, dan perusahaan. Lalu yang keempat, menjaga benturan kepentingan antara pribadi dengan kepentingan perusahaan maupun dengan nasabah. Yang kelima, melakukan pencatatan semua transaksi dengan benar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keenam, membina serta menjaga keharmonisan di lingkungan kerja dengan persaingan yang sehat. Selanjutnya, tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk mengambil kepentingan pribadi. Yang kedelapan, menghindari perbuatan tercela dan mencoreng citra profesi dan citra perusahaan. 9. Menghindari diri dari segala tindakan spekulatif termasuk perjudian. 10. Selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan wawasan diri dengan cara mengikuti berbagai event yang ada di BCA yang diselenggarakan oleh BCA. 11. Perkembangan industri, perbankan, dan dunia pada umumnya. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas tentang matriks oleh rekan saya, Salsa Nabila. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Egy Kasela yang telah menjelaskan tentang analisis SWOT ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang matriks IFE, matriks EFE, dan matriks IE. Pertama adalah matriks IFE. Apa sih matriks IFE itu? Matriks IFE adalah matriks internal faktor evaluasi. Artinya faktor-faktor yang berada di dalam lingkungan pekerjaan atau faktor internalnya. Yang termaksud ke dalam IFE itu adalah, kita lihat poin 1 ya, mendaftarkan kekuatan dan kelemahan, yaitu strength dan weakness. Itu terdapat pada matriks IFE. Kita lihat nih contohnya. Di sini ada internal faktor evaluasi atau IFE. Nah, di sini kelihatan di sini ada kekuatan, strength, dan kelemahan, weakness. Masing-masing ini dan tadi dia ada di analisa SWOT itu dimasukkan ke sini ya kawan-kawan semuanya. Dimasukin ke sini visinya apa, visinya kekuatannya apa, kelemahannya apa, dimasukin semuanya seperti visi misi, tata aturan, sampai kelemahannya kapabilitas pemberian produk. Nah, terus kita udah dimasukin, kita lihat yang rules keduanya. Poin nomor 3, nomor 2.
Pembobotan 0,0 tidak penting hingga 1,0 sangat penting. Yang artinya apa? Yang ditunjukkan tingkat kepentingan relatif untuk menjadi sukses dalam perusahaan. Faktor yang dianggap sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan diberi bobot lebih besar. Jadi bobotnya itu makin penting faktor tersebut, dia semakin mendekati 1. Dan semakin tidak penting dia akan mendekati 0 gitu kan. Nah, kita lihat di sini jumlah bobot sama dengan 1. Jumlah bobot sama dengan 1 itu kayak gimana? Bukan masing-masing kekuatan bobotnya 1, kelemahan bobotnya 1, bukan seperti itu ya, tapi digabung kekuatan dan kelemahan itu bobotnya 1. Contohnya gini. Tadi seperti yang udah dijelasin yang di poin 2 adalah kalau misalnya faktor yang dianggap berpengaruh terhadap kinerja perusahaan diberi bobot lebih besar. Oke, bobotnya ini memiliki produk teknologi paling mutakhir di perbankan itu adalah contoh yang sangat kuat, karena perbankan Indonesia ini Bank BCA adalah salah satu pelopor yang sangat dicontoh oleh bank-bank lainnya gitu kan. Dan terus di sini adalah biaya administrasi sangat mahal. Itu sangat berpengaruh nih. Biaya administrasi sangat mahal, sangat berpengaruh karena tadi lagi memberi faktor yang dianggap sangat berpengaruh ya kan. Itu diberi poin lebih tinggi. Administrasi itu sangat berpengaruh ya, karena orang tuh bisa ngelihatnya dari administrasi juga ya kan. Yang bobotnya rendah itu tata aturan budaya kerja Bank BCA. Bukan bobotnya rendah berarti dia tidak berpengaruh ya, maksudnya itu adalah sesuai dengan SOP gitu kan, bobotnya diberikan segitu gitu. Terus kita lanjut ke selanjutnya, ratingan nih. Ratingan 1 adalah kelemahan utama, 2 adalah kelemahan kecil, 3 adalah kekuatan kecil, 4 adalah kekuatan utama. Kita lihat di sini nomor 4 itu adalah kekuatan utama. Visi misi Bank BCA. Visi misi Bank BCA itu diberi rating 4 karena itulah dia menjadi landasan. Dia menjadi landasan bagaimana kerja pada karyawan dan seluruh staf Bank BCA. Nah, perlu diketahui juga kalau misalnya weakness atau kelemahan itu diberi poin 2 atau 1 karena dia adalah kelemahan utama atau kelemahan kecil dan dia bukan kekuatan, makanya diberi poin, harus ini ya, hukumnya wajib diberi poin 2 atau diberi poin 1 karena dia kelemahan atau bisa dibilang dia itu tidak ada kekuatannya lah, tidak bisa membantu faktor terhadap berpengaruh kepada perusahaan dari segi kekuatan ya kan. Makanya harus diberi 2 atau 1. Kalau misalnya dia di atas 2 atau diberi angka 3 atau 4 itu salah, itu adalah rating yang salah. Balik lagi, bobot itu kan harus 1. Di total semuanya dari bobot kekuatan dan kelemahan itu totalnya harus 1 seperti yang di bawah sini kan. Di bawah sini sudah 1. Terus kita balik lagi, bobot dikali rating sama dengan skor terbobot ya kan. Skor terbobot artinya gimana sih? Rating itu 4. Contohnya visi misi Bank BCA ratingnya 4 dan bobotnya 1. Bobotnya 1, 4 dikali 0, bobotnya 0,1. 4 dikali 0,1 sama dengan 0,4. Nah, skornya itu dijumlahin, guys. Skornya itu dijumlahin, ya kan? Selanjutnya dijumlahkan total skor terbobot. Total skornya itu 2,53. 2,53 ya kan. Nah, selanjutnya kita bahas itu EFE. Apa sih EFE? Matriks EFE adalah eksternal faktor evaluasi. Jadi, apa aja sih yang masuk ke dalam faktor EFE? Yaitu ada menjadi peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman itu masuknya ke dalam ini dia. EFE masuknya ke dalam eksternal, faktor eksternal karena dia termasuk peluang dan ancaman ya kan.
Nomor 2, memberi bobot tiap faktor peluang dan ancaman mulai dari 0,0 tidak penting sampai 1,0 sangat penting. Bobot menunjukkan tingkat kepentingan relatif faktor untuk menjadi kesuksesan dalam industri. Jumlah seluruh bobot untuk faktor peluang dan ancaman sama dengan 1,0 alias 1. Dan itu sangat seperti tadi ya. Sama seperti internal, eksternal juga sama. Pokoknya bobotnya totalnya 1, ya kan. Nah, ini kita bisa lihat di sini ya. Peluangnya itu bobotnya dulu ya. Bobotnya itu yang penting, contohnya 0,13 itu sangat amat penting karena 0,13 apa nih? Memiliki brand image. Brand image itu penting banget karena nasabah, kalau misalnya kita udah memuaskan nasabah, dia pasti akan ajak teman-temannya, oh di Bank BCA bagus nih kualitasnya, oh bagus nih cara kerja karyawan-karyawannya bagus. Itu sangat penting, ya kan? Sangat penting. Kalau misalnya dia mendekati 1 itu ya sangat penting, ya kan? Contohnya lagi apa? Di ancaman ya, ancaman penyelewengan kredit oleh debitur itu jadi kenapa nilainya 0,1? Itu karena penyelewengan itu sangat dijaga oleh perusahaan BCA, perusahaan Bank BCA. Yang gede lagi, keamanan dan pengawasan keuangan nasabah lebih terjamin, itu 0,14. Kenapa 0,14? Dia tuh sangat penting karena keamanan dan pengawasan keuangan nasabah itu sangat penting untuk dijaga. Contoh yang kurang penting, bukan tidak penting tapi kurang penting. Contohnya di sini ada di 0,06. Banyaknya pilihan produk perbankan yang lain. Perbankan yang lain memang banyak pilihannya. Cuma BCA ini sebagai bank swasta yang namanya sudah bagus, jadinya dia tuh tidak begitu merasa terancam, tapi sebuah ancaman, tapi tidak membuat itu sangat berarti gitu karena dia sudah memberikan yang terbaik. Oke, yang selanjutnya adalah memberikan rating pada tiap faktor. Menyatakan tingkat respon perusahaan sebagai berikut: 4 sangat merespon, 3 merespon di atas rata-rata, 2 cukup merespon, dan 1 kurang merespon. Kita lihat di sini nih, kalau peluang itu ratingnya dia tinggi 3 dan 4. Karena apa? Karena kalau kita mempunyai peluang ini dia sangat merespon. Seperti apa? Contohnya rating gitu kan. Di situ ada semakin banyak pelaku bisnis yang memerlukan pinjaman, itu sangat merespon karena balik lagi, kalau misalnya kita dianggap baik oleh nasabah, itu dia akan otomatis mulut ke mulut ibaratnya gitu kan, mempromosikannya. Contoh ancaman yang tidak penting, nilainya 2, itu di ancaman nomor 2, pesaing memiliki teknologi lebih modern. Oke, di sini bukan tidak penting, tetapi di sini itu pesaing ini tuh ibaratnya BCA itu sudah menjadi bank termaju. Ini berdasarkan K-People. Ini kan rating dan bobot itu dikasih oleh K-People-nya kepada saya dan rekan saya Egi. Jadinya teknologi itu lebih modern karena udah paling modern, jadinya dia tidak begitu terganggu. Nah, yang ini yang lain itu adalah yang cukup tinggi, itu adalah kekuatan nasabah memilih bank cukup tinggi. Kekuatan nasabah memilih bank lebih tinggi, artinya kita untuk masa milenial ini, kawan-kawan milenial ini sudah berpindah ke Bank BCA karena lebih mudah, lebih praktis, tidak bisa cardless, tidak harus bawa kartu kemana-mana, bisa lewat HP, bisa ngambil uang di ATM kayak gitu ya. Dan juga kalau misalnya mau login ke m-banking itu nggak harus verifikasi di nomor HP gitu kan. Ketika sudah terdaftar itu langsung bisa login, ya kan. Nah yang kita harus tekankan lagi itu adalah kepada nasabah yang sudah berumur, karena yang sudah berumur itu kebanyakan memilih seperti bank BUMN, seperti BNI dan BRI seperti itu, ya kan. Persaingan pada bank BUMN juga sangat ketat. BCA itu sangat bersaing kepada bank BNN khususnya BUMN khususnya Mandiri dan
BNI, oke, dan BRI juga. Oke, selanjutnya skor itu sama ya. Skor itu rulesnya masih sama, mengalihkan bobot dan rating, ya kan. Seperti ini, nomor 1 3 dikali 0,02, hasilnya 0,06. Hasil total skor semuanya ini adalah 3,37. Kita bahas ke selanjutnya, matriks IE. Matriks IE ada didasarkan 2 dimensi, yaitu total skor terbobot matriks EFE pada sumbu X dan total terbobot matriks EFE pada sumbu Y. Matriks IE dibagi menjadi 3 bagian, kan. Kita bisa lihat di sini ada sel-selnya kan, ada sel 1, sel 2, dan sel 4, strategi grow and build. Strategi intensif dan penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk atau strategi integratif, dan horizontal, strategi ke depan serta integrasi ke belakang. Sel 2, sel 3, sel 5, dan sel 7, strategi hold dan maintain. Dengan alternatif strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk. Sel 6, sel 8, dan sel 9 termasuk strategi harvest or diverse, yang alternatif strategi rasional. Ya. Sekarang kita bisa lihat nih, itu matriks EFE kita itu totalnya, IFE dulu. IFE itu 2,53. IFE itu yang mendatar ya. Yang mendatar di sini berarti dia termasuk ke dalam kolam sedang karena 2,53, dan di kolom 2 ini grow and build. Nah, selanjutnya kita bisa lihat di EFE ya. EFE itu yang menurun. EFE skor kita di sini adalah 3,37 ini dinilai tinggi. Berarti perpotongan antara nilai IFE dan EFE kita ada di kolam 2. Sel 2 bisa dilihat di sini, strategi grow and build, strategi intensif, ya kan. Jadi di sini kita bisa tahu nih ke depannya perusahaan kita seperti apa, akan dibuat seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang punya usaha atau punya perusahaan yang lagi berjalan, lebih baik untuk kedepannya dibuatlah seperti ini, analisa SWOT, terus dibikin matriksnya, karena bisa kelihatan banget nih, ya kan, bisa kelihatan banget gimana perkembangannya gitu kan, kedepannya untuk apa gitu kan. Kita tinggal, kalau di sini adalah grow and build, jadi kita harus membangun perusahaan kita lebih maju berdasarkan analisa SWOT yang tadi. SWOT-nya seperti ancamannya kita harus bisa kayak kurangi gitu kan. Jadi kita harus bisa atasi semua ancaman, semua ancaman dan kelemahan, ya kan. Kita harus, kalau ada peluang kita harus buru-buru tuh kalau ada peluang. Jadi kita harus langsung bisa tahu kan, kita bisa langsung mengambil langkah kalau kita mempunyai peluang, ya kan. Dari sekian yang sudah saya jelaskan dan bersama rekan saya Egy Kasela, saya rasa itu cukup ya, karena saya insya Allah saya juga bisa ngerti nih, karena saya juga belajar gitu kan. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bu Altatit, karena ini tuh ternyata ilmunya sangat bagus gitu kan. Yang tadinya saya nggak ngerti jadi paham gitu, jadi sedetail itu. Ternyata emang kalau bener kata Ibu, kalau ini seru banget. Kalau yang udah ngerti, saya juga nguliknya sama Egy seru gitu kan. Kita nanya ke people-nya kita seru, dan ini tuh semuanya masuk gitu, Bu. Nah, saya rasa semua analisis SWOT, terus matriks-matriks yang saya dan Egy sudah jelaskan, saya rasa sudah cukup. Saya rasa kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Dan ini tuh sangat bagus deh. Pelajaran itu sangat bisa mengatur kita untuk bisa tahu langkah kedepannya seperti apa. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Salsa Nabila bersama rekan saya Egy Kasela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.